warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan progres dari program kami dari mata kuliah database yang diampu oleh Pak Muhammad Iqbal. Di sini program kami yaitu aplikasi perpustakaan jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Sebelum mulai membahas tentang progres program kami, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok 9, yang pertama ada saya sendiri, Nida Alifa Salsadina, dengan NIM 4111421002. Kemudian ada Nida Nur Fadilah dengan NIM 4111421011. Kemudian yang ketiga ada Hikmatus Solehah dengan NIM 4111421014. Di sini kami akan menjelaskan tentang DFD program kami, terus ERD program kami, dan yang terakhir ada tampilan dari program kami. Di sini untuk codingannya kami belum selesai, masih dalam progres. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama yaitu tampilan DFD aplikasi perpustakaan jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Yang pertama ada DFD level 0. Di sini kami punya sistem aplikasi perpustakaan jurusan Matematika UNES. Di sini ada 2 pengguna, yaitu sebagai admin dan sebagai petugas. Di sini admin bisa mengakses semua. Yang pertama bisa melakukan registrasi, di mana admin akan memberi detail registrasi pengguna si admin dan si petugas ini. Kemudian detail tersebut akan dikelola oleh sistem aplikasi ini, sistem aplikasi perpustakaan. Kemudian dari sistemnya akan memberikan informasi terkait data registrasi yang telah diolah ke admin. Kemudian yang kedua yaitu admin itu bisa menginput buku dan bisa melihat daftar data buku itu. Jadi admin memberikan informasi data buku, yaitu menginput buku yang kemudian akan diolah oleh sistem, dan dari sistem akan mengeluarkan informasi tentang data buku yang telah dikelola tersebut ke admin. Kemudian di sini admin bisa melakukan registrasi mahasiswa, di mana admin akan memberikan informasi data mahasiswa seperti NIM, nama, program studi. Ini di sini mahasiswanya mahasiswa jurusan Matematika, jelas dong, karena di sini kan aplikasi perpustakaan jurusan Matematika. Di sini admin akan mengelola detail data mahasiswanya, kemudian akan diolah oleh sistem, dan dari sistem akan memberikan olahan data mahasiswa tersebut ke admin. Selanjutnya, admin hanya dapat melihat daftar data peminjam dan daftar data pengembalian buku ya. Dari sistem akan memberikan daftar data peminjaman dan daftar data pengembalian ke admin. Selanjutnya ada pengguna lain yaitu petugas. Di sini petugas hanya bisa menginput dan melihat daftar peminjaman, kemudian menginput dan melihat daftar pengembalian. Ya, seperti yang di gambar sini ya. Yang pertama, petugas akan memberikan informasi data peminjam. Siapa aja yang minjam, data-datanya. Terus dari petugas akan diberikan kepada sistem, diolah oleh sistem, dan dari sistem akan memberikan data ke petugas. Itu kayak petugas ngasih informasi data peminjam, siapa aja yang minjam, lalu diolah oleh aplikasi dan daftar datanya akan diberikan ke petugas. Makanya petugas mesti lihat. Oke.
Kemudian ada informasi data pengembalian. Di sini petugas akan memberikan informasi data pengembalian sama seperti informasi data peminjaman. Ya, kalau udah minjem harus balikin dong. Ya. Kemudian dari petugas ke sistem, nah dari sistem ini akan diolah dan dari sistem akan memberikan data olahannya tersebut ke petugas. Ya. Nah, data peminjam dan data pengembaliannya ini juga bisa dilihat oleh admin, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada DFD level 1. Ini pengembangan dari DFD level 0. Di sini lebih detail sedikit. Lebih detail. Nah, yang pertama nih. Pertama-tama kita harus membuat akun. Di sini yang membuat akun tuh hanya pengguna, yaitu petugas dan si adminnya. Di sini yang bisa mendaftarkan akun itu hanya admin. Jadi dari admin dia akan memberikan, dari admin akan dari detail data registrasi ini akan memberikan formulir registrasinya, apa aja yang harus diisi, apa aja yang harus dimasukkan itu ke admin, lalu dari admin akan memberikan detail registrasinya ke data registrasi, kemudian datanya akan diverifikasi oleh data pengguna dan masuk ke database. Nah, dari database ini akan memberikan informasi kalau misalnya registrasi tersebut berhasil, sehingga akun yang telah didaftarkan oleh admin itu dapat digunakan. Kemudian setelah dapat digunakan, dia akan masuk ke aplikasinya. Di sini yang pertama, kalau misalnya login, kita harus meminta verifikasi data ke database. Kalau misalnya data yang kita gunakan itu memang sudah terdaftar di database data pengguna. Kemudian dari database akan memverifikasi kalau misalnya ya data pengguna tersebut ada dalam database. Kemudian jika sudah masuk, jika sudah bisa dan sudah diverifikasi, di sini kita bisa menjadi admin atau bisa menjadi petugas. Kalau misalnya kita menjadi admin, berarti si admin ini bisa mengelola data registrasi, mengelola data buku, mengelola data mahasiswa, dan melihat daftar data peminjaman dan data pengembalian, seperti yang sudah dijelaskan di DFD level 0 tadi. Nah, yang pertama ini mengelola data buku. Yang pertama itu apa? Admin akan memasukkan informasi data buku, kemudian dari ini setelah diberikan informasi, setelah itu pasti admin bisa, ya. Yang pertama, admin akan memasukkan informasi data bukunya dahulu, kemudian setelah memasukkan informasi data bukunya akan ditambahkan ke database. Jadi, misal kita menginput buku, kemudian buku yang kita input itu akan otomatis masuk ke database data buku gitu. Kemudian dari database itu kita memperoleh informasi data buku, daftar data bukunya gitu. Kemudian yang akan dapat dilihat oleh admin. Ya. Kemudian yang ketiga ya, setelah mengelola data registrasi, mengelola data buku, kemudian admin juga bisa mengelola data mahasiswa, di mana yang pertama tuh admin memperbarui data mahasiswa sama seperti ini nih, mengelola data buku, admin itu memasukkan informasi data mahasiswanya, kayak menginput data mahasiswa, kemudian datanya akan diperbarui dan akan masuk ke database data mahasiswa. Nah, dari database data mahasiswa ini kita diberikan informasi data mahasiswa yang akan dapat dilihat oleh admin. Tuh. Kemudian yang terakhir
admin bisa melihat daftar data peminjaman dan pengembalian. Dari database nih, dari database ini, data peminjaman dan data pengembalian ini dilihat memberikan apa? Database data peminjaman dan data pengembalian ini memberikan informasi kepada admin. Untuk selanjutnya, yang kedua ada petugas. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di database di DFD ini guys, DFD bukan DVD. DFD level 1, di DFD level 0, petugas itu hanya dapat menginput dan melihat daftar peminjaman, kemudian input dan melihat daftar pengembalian. Nah, di sini petugas akan menginput NIM mahasiswa dan kode buku mahasiswa dan kode buku yang dipinjam oleh mahasiswa. Kemudian ini nih akan menginformasikan kemudian akan memberikan informasi kepada informasi siapa yang meminjam dan buku apa yang dipinjam itu ke database. Jadi kalau misalnya petugas menginput siapa yang meminjam, nah itu tuh akan otomatis masuk ke dalam database data peminjaman. Tuh. Nah, dari database data peminjaman ini akan memberikan informasi ini dari database data peminjaman ini akan memberikan data informasi ke petugas. Jadi petugas bisa melihat siapa-siapa saja yang meminjam. Untuk peminjaman ini kita memperoleh kode bukunya ini dari database data buku, di mana kita mengambil data data buku yang akan dipinjam, kemudian dari database data buku ini akan memberikan informasi data-data apa saja yang data buku apa saja yang dipinjam gitu. Kemudian untuk NIM mahasiswa ini diambil dari database mahasiswa, di mana dia akan mengambil data NIM dan nama mahasiswa tersebut. Kemudian dari database-nya kita akan memperoleh informasinya. Kemudian untuk kemudian untuk yang menu pengembalian ini, setelah meminjam buku pasti harus mengembalikan buku dong, ya kan? Nah, untuk proses pengembalian buku ini, petugas menginputkan NIM mahasiswa dan kode buku yang telah dipinjam. Kita juga menggunakan nomor peminjaman untuk di program kami menambahkan nomor peminjaman. Jadi di sini menginput NIM dan kode buku yang mahasiswa yang itu sekaligus menginput nomor peminjaman dan nomor pengembalian. Nanti akan ditambahkan gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi dari petugas ini menginput NIM dan NIM mahasiswa dan kode bukunya, kemudian akan diproses dan siapa saja yang mengembalikan, siapa saja yang akan meminjam, siapa saja yang akan mengembalikan buku, informasinya akan masuk ke data pengembalian. Nah, setelah ini kita dari data pengembalian ini harusnya ada panah putar balik ya. Dari database ini akan memberikan informasi siapa saja yang telah mengembalikan buku. Nah, itu nggak boleh lewat ya. Kalau misalnya mengembalikan buku, nanti kena denda. Nah, untuk proses pengembalian ini, seperti yang sudah saya katakan, itu akan menggunakan nomor peminjaman dan nomor pengembalian. Jadi, dari pengembalian ini akan mengambil data ke database data peminjam, di mana kita akan meminta data nomor peminjamnya, kemudian dari database data peminjam akan memberikan nomor peminjaman kepada proses pengembalian.
Jadi kita tahu apa nomor berapa saja yang sudah mengembalikan buku. Itu. Terus dari petugas ini akan memberikan buku yang dipinjamnya kepada mahasiswa. Di sini petugas akan memberikan nomor peminjaman ke mahasiswa, kemudian mahasiswa memasukkan NIM, nama, kode buku, dan judul buku yang sebagai informasi untuk peminjaman buku atau pengembalian buku ke petugas. Itu. Di sini kita tidak memakai struk. Di sini kita tidak memakai struk untuk sebagai bukti penerimaan, sebagai bukti peminjaman atau sebagai bukti pengembalian. Di sini kita akan memberikan nomor, bukan memberikan, kayak menandakan nomor peminjaman saja itu kepada mahasiswanya. Nah, itu itu dia penjelasan DFG dari kelompok kami, progres bagaimana tentang inti progres kelompok kami, yaitu program perpustakaan, aplikasi perpustakaan jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, untuk tampilan IRD dari aplikasi perpustakaan jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang, yaitu ada data pengguna yang terdiri atas beberapa atribut, yaitu ada tanggal lahir, nomor telepon, nama pengguna, kata sandi, jenis kelamin, ID, nama, dan juga status. Nah, untuk ID sendiri di sini merupakan primary key dari data pengguna. Kemudian untuk yang lain merupakan foreign key dari data pengguna. Nah, data pengguna sendiri yaitu memiliki dua bagian, yaitu admin dan petugas. Dari admin sendiri itu memiliki 3 atribut, yaitu nama, kata sandi, dan juga ID. ID di sini merupakan primary key dari si admin. Nah, nama dan kata sandi merupakan foreign key dari admin. Kemudian, admin ini dapat mengelola data mahasiswa dan juga buku. Untuk mahasiswanya memiliki atribut tempat tanggal lahir, nama, NIM, prodi, jenis kelamin, dan juga ID admin. Untuk NIM di sini merupakan primary key dari mahasiswa. Untuk bukunya memiliki beberapa atribut, yaitu biaya denda, judul buku, pengarang, kode buku, penerbit, jumlah buku, dan ID admin. Dari data mahasiswa dan buku tadi, nanti akan masuk dan memiliki data peminjaman. Nah, data peminjaman ini mempunyai atribut yaitu nama, NIM, ID petugas, kode buku, tanggal peminjaman, nomor peminjaman. Nomor peminjaman di sini merupakan primary key dari peminjaman dan untuk nama, NIM, ID petugas, kode buku, tanggal peminjaman merupakan foreign key dari peminjaman. Untuk petugasnya yaitu memiliki beberapa atribut yaitu nama, kata sandi, dan juga ID. ID di sini merupakan primary key dari petugas. Untuk nama dan kata sandi merupakan foreign key dari petugas. Untuk pengembaliannya memiliki beberapa atribut yaitu nomor pengembalian, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, nama, NIM, ID petugas, keterangan, kode buku, biaya denda, lama peminjaman, dan juga nomor peminjaman. Untuk nomor pengembalian di sini merupakan primary key dari pengembalian. Nah, data dari peminjaman dan data pengembalian nanti akan ditambahkan ke petugas. Jadi petugas tuh bisa mengakses data peminjaman dan juga pengembalian. Dan tugas admin yaitu dapat mengelola data mahasiswa dan buku, kemudian dimasukkan ke data peminjaman
Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke data pengembalian. Berikut IRD normalisasi dari IRD di atas tadi. Bentuknya sama, terdapat data pengguna, admin, tugas, kemudian ada buku, mahasiswa, data peminjaman, dan juga data pengembalian. Baik, untuk selanjutnya kelompok kami progresnya baru sampai di tampilan program untuk aplikasi perpustakaan jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini tampilan yang pertama yaitu ada menu registrasi, di mana menu registrasi ini hanya berlaku untuk admin dan petugas. Jika kalian ingin menjadi admin ataupun petugas, maka jika belum memiliki akun harus registrasi terlebih dahulu, di mana harus mengisikan ID, nama pengguna, kata sandi, status, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, sama nomor telepon. Di sini terdapat status di mana kalian bisa menjadi admin ataupun petugas. Setelah itu, data-data ini akan tersimpan ke dalam database data pengguna, di mana database data pengguna ini mencakup ID, nama pengguna, kata sandi, nama, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, sama status. Di sini kurang status. Di sini ID-nya berperan sebagai primary key. Setelah itu, tampilan yang selanjutnya yaitu tampilan menu utama. Di sini kalian bisa mengisikan ID pengguna, nama pengguna, sama kata sandi. Jika status kalian tadi sebagai admin, maka kalian bisa mengklik masuk, maka secara otomatis data-data kalian masuk ke dalam database admin. Jika status kalian tadi sebagai petugas, maka data-data kalian secara langsung masuk ke dalam database petugas yang ini. Selanjutnya yaitu tampilan menu admin. Jika kalian menjadi admin, maka kalian bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam aplikasi perpustakaan. Di sini ada data registrasi, ada data mahasiswa, ada buku, ada data peminjaman, sama data pengembalian. Kalian bisa mengakses semua icon ini. Jika kalian mengeklik data registrasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data registrasi. Di sini adalah data-data siapa saja yang sudah registrasi, baik sebagai admin ataupun sebagai petugas. Kemudian, jika kalian mengeklik data mahasiswa, maka tampilan data mahasiswanya adalah seperti ini. Di sini ada input dan daftar mahasiswa. Jika kalian sebagai admin ingin menginput nama mahasiswanya, maka kalian harus mengisikan ID admin, NIM siswa, nama mahasiswa, program studinya, jenis kelamin, sama tanggal lahirnya. Di sini klik simpan, kemudian data-data itu akan secara otomatis berada di sini, berada di daftar mahasiswanya. Kemudian jika kalian ingin mengedit, tinggal klik tombol edit ini, atau kalian jika ingin menghapus, maka klik tombol hapus ini. Setelah itu, ini data-data ini akan tersimpan ke dalam database data mahasiswa, di mana database data mahasiswa ini mencakup NIM, nama, program studi, jenis kelamin, tanggal lahir, sama ID admin. Di sini NIM berfungsi sebagai primary key, dan di sini ID adminnya berfungsi sebagai index. Setelah itu, jika kalian mengeklik tombol buku, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu tampilan input dan daftar buku. Kalian sebagai admin bisa menginput dan melihat daftar bukunya. Jika kalian ingin menginput, maka kalian harus mengisi ID admin, kemudian ada kode buku, ada judul buku, ada pengarang, penerbit, jumlah buku, sama biaya denda. Kalian harus mengisi semua ini. Kemudian
Jika ingin menyimpan, maka klik simpan, maka datanya akan secara otomatis ada di sebelah kanan ini, yaitu sebagai daftar buku. Jika kalian ingin mengedit, maka klik edit. Jika kalian ingin menghapus juga, maka klik hapus. Kemudian data-data ini nanti akan secara otomatis masuk ke dalam database buku. Di mana database buku ini mencakup kode buku, judul buku, mengarang, penerbit, jumlah buku, biaya denda, sama ID admin. Di sini yang menjadi primary key-nya yaitu kode buku dan yang menjadi indeksnya yaitu ID admin. Setelah itu, jika kalian mengeklik data peminjaman, maka tampilan untuk data peminjaman yaitu seperti ini. Ini adalah data-data dari mahasiswa yang meminjam. Kalian tinggal mencari siapa saja yang ingin kalian lihat di dalam data ini. Kemudian, jika kalian mengeklik data pengembalian, maka tampilan untuk data pengembaliannya yaitu seperti ini. Di sini adalah data-data bagi mahasiswa yang sudah mengembalikan buku perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu di sini ada tampilan untuk menu petugas. Jika kalian sebagai petugas, maka kalian hanya bisa mengakses dua fitur, yaitu untuk peminjaman dan pengembalian. Jika kalian mengeklik peminjaman, maka tampilannya akan seperti ini. Yaitu tampilan untuk input dan daftar peminjaman. Jika kalian sebagai petugas, maka kalian bisa menginput dan melihat daftar peminjaman. Jika kalian ingin menginput, maka kalian bisa mengisikan ID petugas, nama peminjam, NIM peminjam, kode buku, nomor peminjaman, sama tanggal peminjaman. Kemudian klik simpan, maka secara otomatis data-data tadi sudah tertera di daftar peminjaman. Di sebelah kanan kolom ini kan. Setelah itu, di sini ada edit sama hapus jika kalian ingin mengedit ataupun menghapus. Data-data tadi akan secara otomatis tersimpan ke dalam database peminjaman. Di dalam database peminjaman ini ada berupa nomor peminjaman, NIM, nama, kode buku, tanggal peminjaman, sama ID petugas. Di mana nomor peminjaman ini merupakan primary key, kemudian NIM, kode buku, sama ID petugas itu sebagai indeksnya. Setelah itu, jika kalian mengeklik pengembalian, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu tampilan input dan daftar pengembalian. Kalian sebagai petugas, jika ingin menginput, maka kalian harus mengisikan ID petugas, nomor peminjaman, nomor pengembalian, nama peminjam, NIM peminjam, kode buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, lama peminjaman, keterangan, sama biaya denda. Di sini keterangannya yaitu untuk keterangan terlambat ataupun tepat waktu. Kemudian data-data ini disimpan, maka secara otomatis akan tersimpan dan menjadi daftar pengembalian. Jadi, sebagai petugas, kita juga bisa menginput atau melihat daftar pengembalian ataupun peminjaman. Setelah itu, data-data dari inputan tadi ini akan tersimpan pada database pengembalian, di mana database pengembalian ini mencakup nomor pengembalian, nomor peminjaman, NIM, nama, kode buku, keterangan, lama pengembalian, tanggal pengembalian, tanggal peminjaman, biaya denda, dan ID petugas. Di sini yang menjadi primary key-nya yaitu nomor pengembalian, untuk nomor peminjaman dan ID petugas yaitu sebagai indeksnya. Sekian penjelasan dari progres yang telah kami buat dari aplikasi jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.